Iya, makanya semudah mungkin kalau bisa Iya. udah mampu haji itu haji, Makanya karena aku haji bilang itu ke teman-temanku semua, fisik ya. kalau udah ada rezeki, sehat, berangkat Berangkat. haji lah gitu. Karena haji nggak bikin jadi miskin juga kok. Iya. Justru malah balik haji, wah Allah rahmat dan ganti. berkahnya berkali lipat kalau aku Iya. ngerasanya. Ya, padahal rencananya aku termasuk yang dari atas Digantung. tuh, digantung tuh. Ya udah nanti di konserku aja deh Habib digantung. Oh iya. Bahasanya digantung agak serem tapi. Tiba-tiba Habib doa dari atas terus digantung gitu lah. Bagus pakai orkestra gitu Habib. Iya. Ya doa ya. Kayaknya gue yakin nggak banyak yang tahu Haji Afgan sih. Iya. Iya nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener nggak? Iya. Nggak banyak yang tahu tuh. Oh Udah iya. haji. Sudah alhamdulillah tahun lalu Iya. Habib. Itu emang nggak pernah dipublish sama sekali. Aku publish sih tahun lalu tapi publishnya pas sudah selesai ibadahnya. Oh, pas sudah selesai ibadahnya. Jadi sebelum berangkat nggak ada ngepost apa-apa. Jadi biarin aja, cuman aku aja yang tahu sama teman-teman dekat. Oke. Terus setelah ibadah hajinya selesai, hari itu juga baru aku post di... Tapi masih di Mekah posisinya. Masih di Mekah ya, masih di Mekah. Oh. Tapi ya baru pas sudah selesai, baru biar fokus aja sih. Iya, biar fokus ibadah ya. Heeh. Iya. Emang Udah, Habib udah. Aku udah. Aku tahun 2023. Oh. Saat itu jadi petugas. Oh, jadi petugas di sana. Jadi petugas Jadi haji. sekalian haji juga. Jadi petugas yang belum haji itu kemudian diproyeksikan tugasnya yang sekalian bisa haji. Kuncinya tuh kan di Arafah. Jadi ketika di Arafah dia nggak keluar gitu. Jadi sekalian jadi Sekalian pengurus berdoa di Arafah. dalam tenda gitu kan? Iya, di tenda. Kalau aku sih yang nggak di tenda. Oh. Jadi yang di luar. Iya, yang enak banget langsung. dong, tapi panas banget sih. Panas banget. Panas banget tuh sampai yang dikasih makanan. Makanan itu kan dari kayak bahan stainless gitu. Ditaruh. Boleh? Enggak meleleh. Tapi pas dipegang udah sampai tangan yang hampir meleleh. Oh iya. Yang sampai panas banget gitu. Panas banget sih tuh. Iya. Itu kayak waktu aku kesana kayak 45 derajat ya. Heeh. Iya. Itu gila banget. Makanya banyak kipas angin yang ada airnya kan ya. Tapi waktu di Arafah tuh memang ada challenge-nya sendiri ya gitu. Karena kan kita berdoa di bawah, di dalam tenda. Terus awalnya aku ngerasa pas di Arafah bener-bener kayak di bukitnya gitu kan. Ternyata emang dipisah-pisah tendanya gitu. Sempat ke bukitnya? Enggak sempat. Ya. Karena penuh banget kan penuh di bukit banget. Masuknya aja kan udah, wah ribet banget lah pokoknya. Malah kayaknya kita direkomendasikan untuk nggak ke bukit. Karena akan membahayakan kesehatan, keselamatan, bahkan nyawa kita tuh. Karena gitu ya? orang kan sunnahnya memang di bukit. Dan orang karena itu akhirnya berubur ke bukit kan. Tapi pengalamannya gimana? Haji? Atau ini dulu, keputusan akhirnya berangkat haji, apa tuh motivasinya? Karena aku ada punya satu grup sahabat yang udah temenan dari 18 tahun yang lalu. Mereka tuh udah pada haji. Semua? Iya. Jadi ada tinggal satu orang lah yang belum. Tapi kita berempat, berlima. Yang 3 nih udah haji. Oke. Terus mereka cerita tentang perjalanan hajinya yang indah banget. Iya. Dari situ aku mulai ada niat kayaknya pengen naik haji tahun 2025. Oke. Gitu. Tapi akhirnya karena takut, udah siap belum ya, dan di sana kan sendiri. Iya. Akhirnya udah modal nekat aja berangkat. Daftarnya hajinya berangkatnya bulan Mei, saya baru daftar bulan Februari. Dapat alhamdulillah langsung. Alhamdulillah tuh. Dan udah dilancarin banget memang. Ibaratnya kan kalau kayak gitu sudah dipanggil ya, Iya, panggilan. Diundang sama Allah untuk datang gitu. Iya. Best sih. Itu aku life changing experience di haji. Aku selalu bilang ke teman-temanku kayak kalian harus haji sih. Iya. Kalau bisa. Kalau aku sering bilangnya gini, kalian mungkin kenal Allah dengan pikiran kalian, tapi kalau kalian ingin merasakan Allah dengan hati kalian, itu ya berangkat haji. Jadi serasa memang Allah itu hadir Bener lagi. kita ya. Bener. Ya aku nggak bisa jelasin dengan kata-kata, cuman aku bisa merasakan kehadiran Allah
di haji. selama perjalanan aku haji. Bisa berasa gitu di sini. Iya. Paling ini apa dari semua ritual haji itu? Semuanya berkesan banget sih. Iya, pasti. Dari mulai datang aja udah berkesan banget. Yang pertama mungkin semua ketakutan saya yang saya pikirkan itu tidak ada yang terjadi, justru malah yang terjadi sebaliknya selama di sana. Saya kan sendiri, waktu itu saya orangnya cukup introvert. Jadi kayak, aduh nanti bakal nyambung gak ya sama semua yang ada di sana gitu. Tadi saya mikir bahwa kayak, udahlah aku sendirian aja lah selama 2 minggu ini. Kalau misalnya nggak ada yang nyambung gitu ya rombongannya Jadi gitu. sendiri aja. Sendiri aja lah udah, yang penting ibadah. Ternyata baru nyampe aja udah langsung nyambung banget, udah kayak keluarga sama semuanya. Iya. Yang orang-orang itu nggak dikenal sebelumnya? Nggak ada yang saya kenal. Pokoknya yang aku kenal cuma ada Ivan Gunawan di Oh di iya, grup aku sama Surya Insomnia. Ya cuman itu gitu. Iya. Tapi ya akhirnya jadi deket banget sama semuanya. Dan selama di sana semuanya berkesan sih, mulai dari Madinah. Tapi yang paling ya pastilah yang paling berkesan Arafah sih. Iya, menurut saya. betul. Wukuf di Arafah ya. Itu yang membedakan umroh sama haji kan. Iya. Kerasa banget lah Iya. ininya. Hikmat. Betul. Dan emang betul-betul panggilan gitu. Siapa yang ingin Allah temui, ya walaupun nggak ke Mekah, pasti Allah temui gitu. Tapi siapa yang nggak dipanggil, nggak akan Allah temui walaupun udah nyampe ke sana gitu. Dan benar-benar teman-teman Maksudnya gimana maksudnya? Artinya udah nyampe ke sana, tapi ya karena Allah nggak mau menemui dia hanya mengalami perjalanan yang sifatnya tapi esensinya di hati nggak mas. iya. Jadi hanya semacam ritual aja gitu ya. Iya, dia menjalani ritual. Kalau aku suka bilangnya pulangnya cuma bawa gelar haji yang sepalsu oleh-olehnya. Karena oleh-oleh hajinya juga belinya di Tanah Abang, bukan di Tanah Suci. Iya, jadi siapa yang dipanggil pasti akan ditemuinya walaupun tidak di Tanah Suci. Tapi Allah datang ke hati dia. Jadi ada orang tuh Jadi yang nggak mesti ke Tanah Suci aja, siapa yang dipanggil bisa pasti Allah temui di musim haji itu. Iya. Artinya ada satu ulama setelah era sahabat Nabi itu yang beliau itu setiap tahun haji. Kemudian namanya Abdullah bin Al-Mubarak. Di salah satu proses ritual hajinya beliau ketiduran di Masjidil Haram, kemudian mimpi ada seorang namanya Ali Al-Muwaffaq yang hajinya diterima orang lain semua hajinya karena keberkahan haji ini, Ali Al-Muwaffaq. Dan kemudian dia cari tuh orang yang namanya Ali Al-Muwaffaq karena di mimpi itu orang itu datang dari Syam. Pas nyampe ke sana ketemu Ali Al-Muwaffaq, terus tanya, "Kamu pas haji kemarin ngapain?" Karena semua jamaah haji itu diterima pahalanya karena kamu. Kata dia, "Bahkan gue gak pernah haji." Ternyata karena dia udah ngumpulin duit, pas mau SIM haji, mau berangkat, ada tetangganya kelaparan bersama 4 anaknya, dia seorang janda dan dia kasihkan dana hadiahnya kepada orang itu gitu. Jadi yang dipanggil pasti ditemuinya walaupun nggak di tanah suci tapi di tanah air. Yang nggak dipanggil nggak akan ditemui walaupun sudah di tanah suci. Benar-benar. Makanya ada bersyukur beberapa banget ya, iya bersyukur banget kita nyampe ke sana dan bisa merasakan spiritual journey di sana. Bersyukur banget sih. Merasakan esensinya di hati. Esensinya di hati ya. Walaupun pasti lelah kan secara fisik karena ibadah fisik kan haji. Iya. Sempet sakit nggak? Alhamdulillah enggak sih, alhamdulillah enggak sakit. Iya. Lelah iya sih pasti, cuman saya ngelihat ada yang kayak banyak yang lebih lelah lagi gitu. Iya. Aku ngerasa kayak kemarin pas di travelku cukup di take care. Oh gitu iya. ya. Jadi nggak ada waktu buat ngeluh lah di sana walaupun capek gitu. Karena Indonesia tuh mungkin sepertiga jamaah hajinya itu lansia. Iya, jadi pasti ada yang lebih lelah dari kita sih. Iya makanya. Iya. Dan saya bersyukur banget saya melaluinya di umur sekarang gitu, di saat saya masih alhamdulillah masih sehat, masih bisa melakukan semua itulah dengan lancar gitu. Iya makanya semudah mungkin kalau bisa udah mampu haji itu haji karena aku haji bilang itu ke teman-temanku semua fisik ya. Kalau udah ada rezeki sehat berangkat haji lah gitu, karena haji nggak bikin jadi miskin juga kok. Justru malah balik haji, wah rahmat dan berkahnya berkali lipat kalau aku ngerasanya.
benar-benar aku ngerasain sendiri. Dan mungkin akhirnya secara harta bisa jadi gak bertambah atau malah berkurang, tapi secara rezeki bertambah karena di sana tuh jadi refleksi. Ternyata banyak loh nikmat-nikmat Tuhan yang selama ini gak gue sadari ya. Itu ada satu momen aku di Ka'bah waktu itu. Aku orangnya nggak bisa nangis ya. Biasanya udah umroh 2-3 kali nggak pernah nangis. Lihat Ka'bah. Kemarin akhirnya pas haji nggak bisa aku tahan nangis. Tapi nangisnya karena bersyukur. Iya. Karena saking ngerasa ya Allah baik banget ya. Udah dikasih hidup seperti ini gitu. Jadi lebih mensyukuri hidup kita apa adanya. Iya. Yang aku rasakan di hatiku sampai akhirnya aku nangis gitu. Ya kadang-kadang kita hebat sih. fokus ke yang belum didapat, lupa bersyukur apa sama yang yang udah sudah dikasih. ada. Dan itu ya apa adanya, menerima hidup kita apa adanya. Waktu itu juga sempat umroh yang sama Alfi ya? Iya. Alfi Alfandi ya? Sempat ya. Pokoknya terakhir umroh udah lama sih. 2017 kalau nggak salah, 2018. Tapi memang itu benar kata Habib. Waktu itu saya belum terpanggil secara hati kayaknya ya. Jadi yang saya rasakan memang mostly pas umroh 2 kali itu yang awal ritualistik aja benar-benar. Ya udah prosesnya dijalanin mau umroh karena harus nemenin nyokap gitu misalnya umroh. Tapi secara hati tuh belum panggil. Tapi yang pas haji ini aku ngerasa aku udah mencapai kesadaran dan kedewasaan di mana aku bisa menerima semua ibaratnya kayak panggilan ya mungkin atau mungkin hidayah kali ya. Betul, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu udah di sana. Menurut aku kan kekuatan haji dan umroh itu adalah bahwa itu ibadah panggilan. Sehingga kalau gak dipanggil, kita maksain diri ke sana, ya akhirnya mungkin kecewa gitu atau bahkan mendapatkan teguran dari Tuhan kan. Nah, kita tuh aspek panggilannya tuh seringkali udah kita abaikan, ngerasa dipanggil aja gitu. Makanya kalau zaman dulu orang-orang yang berhaji kayak seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh, aku di filmnya tuh kelihatan banget bahwa ketika beliau mau haji tuh betul-betul ya setelah beliau benar-benar merasa dipanggil secara batin gitu. Bukan sekedar kayaknya gue bisa nih haji. Benar. Oh ya, itu beda banget sih rasanya. Iya, beda banget. Beda sekali rasanya. Iya. Haji secara spiritual. Dan ya. aku nggak pernah ketemu Afgan kecuali di layar bioskop. Kemarin di filmnya apa? Tunggu Aku Sukses Iya, Nanti. Tunggu Aku Sukses Nanti. Nonton Habib? Nonton. Aku nontonnya di kampung malah. Oh gitu. Iya. Jadi pas lagi pulang kampung, aku lihat ini film kayaknya seru karena temanya keluarga di Bondowoso, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur, oke. Aku nontonnya di sana. Itu film pertama? Sebenarnya film ketiga, cuman film pertama dan kedua udah lama banget kayak. Udah dari 2010 kali ya. Jadi emang udah 13 tahun saya nggak main film. Tuh, tahun ini tiba-tiba menjadi aktif lagi di film. Nggak tahu kenapa. Mungkin setelah haji banyak rezeki-rezeki yang kita nggak kepikiran tiba-tiba. Padahal saya juga nggak niat mau ke situ, tapi tiba-tiba kayak Allah kasih aja opportunity gitu yang saya ngerasa cocok nih. Gitu. Jadi tahun ini nggak lebih fokus sih, tapi ada 2 film lagi yang belum keluar. Kalau itu karena yang main sahabat-sahabat nggak? Karena ada Vidi kan, ada Cecel, kemudian ada beberapa kan? Iya, karena yang direktur itu sahabat saya banget. Naya Nindita itu sahabat saya. Kita udah temenan belasan tahun. Nah, ini adalah film keduanya. Dia yang big break-nya dia lah gitu. Dan kita semua teman-temannya dikumpulin buat ikutan gitu. Dan kenapa saya senang banget karena jadinya nggak kayak kerja, kayak main. Kumpul sama teman-teman. Karena konon aktor yang baik tuh aktor yang sabar menunggu. Ya, ini karena kalau nggak berasa nunggunya. Iya, jadi seru kan, jadi momen untuk jadi banyak waktu sama teman-teman ya. Iya. Saya menikmati banget sih kemarin. Iya. Itu ini dulu, latihan dulu. Di luar reading. Enggak udah saya reading aja langsung. Reading aja. Dan apa ya? Mungkin karena chemistry udah dapat sama semua pemainnya ya. Karena mostly kan sahabat-sahabat, sama direkturnya juga sahabat banget. Jadi lebih gampang buat saya beradaptasi gitu. Karena di luar dugaan sih, aktingnya
Udah kayak aktor. Tipis-tipis aja lah. Tipis-tipis. Iya, karena kan itu kayaknya berseberangan sama persona yang selama ini ada di Afgan kan. Di sana judes, sok-sokan, tengil kan ya. Iya kan? Si Dwiki, iya. Dwiki, Jadi kan? kayak benchmark kesuksesan di keluarganya gitu. Iya mungkin karakternya emang apa ya, mungkin nggak bermaksud untuk showing off, tapi buat orang yang itu mungkin banyak orang bisa belajar juga gitu ya. Kita harus lebih peka sama orang lain. Kadang-kadang apa yang kita omongin bukan bermaksud untuk showing off, tapi orang yang dengar itu kadang-kadang bisa ngerasa kecil juga gara-gara apa yang kita omongin gitu. Itu yang pesan-pesan yang didapat dari karakter ini juga. Dari karakter harus lebih mindful aja dengan apa yang kita ucapkan. Karena itu kan plot twist banget kan film itu kan, di akhirnya memang plot twist, ngasih plot twist soal itu kan. Oh, thank you banget loh Habib udah nonton. Iya, aku senang nonton sekali loh, ini Naya pasti happy banget. Terus saya bilangin Naya. Dan aktingnya, keren banget sih Afgan. Ya, maksudnya aku kan diajak main film itu aja udah, itu jadi diri sendiri loh, jadi Habib di film itu. Ini film apa nih? Itu ada film Madura, berbahasa Madura, judulnya Fo-Ufo. Sama ada film dari buku aku, judulnya Seni Merayu Tuhan. Tapi kalau yang di Seni Merayu Tuhan agak surprise, jadi itu karakternya beda. Enggak. Oh enggak. Cuman cameo doang. Itu aja udah. Jangan sampai nih jadi take ulang hanya karena gua nih. Itu udah ada di pikiran. Pressure banget deh. Karena yang lain keren-keren, jangan sampai keulang karena gua nih. Ada, aku ngerasain juga sih pressure itu. Pressure itu. Karena kan di film itu kan ensemble ya. Jadi setiap scene itu rame, satu keluarga. Jadi kalau misalnya ada satu yang salah, ya harus ngulang lagi. Jadi kadang-kadang sampai keringet dingin juga sih pas take itu, tapi harus pura-pura stay cool gitu. Lumayan pressure sih juga tuh. Dan lawan mainnya kan kayak Lulu Tobing, Ariel Wahab, Sarah Sechan yang Ninik El Karim, Ibu Ninik El Karim kayak jadi pasti challenging banget ya. Iya, tapi seru banget, saya jadi menikmati juga sih acting akhirnya gitu. Tapi aku tadi lupa. Introvert Haji itu 2 kata lucu sih ya. Haji introvert. Haji introvert ya. Iya kan? Karena kan haji itu jutaan orang ngumpul, gak ada ruang sendiri sama sekali kan. Bahkan di kamar ada bareng kan biasanya. Alhamdulillah saya dapat kamar sendiri. Nah, ini banyak banget kemudahan-kemudahan yang dikasih Allah di perjalanan haji saya yang menurut saya agak gak masuk akal sih. Karena dapat kamar sendiri itu di musim haji itu agak impossible sih. Apalagi yang kemarin. Rame yang tahun sebelumnya memang lebih rame sih. Cuman yang kemarin aja udah rame banget. Jadi saya dengan mudahnya mendapatkan kamar sendiri dengan harga yang enggak diskon abis-abisan gitulah pokoknya. Jadi kayak dipermudah banget. Berarti sekamar sendiri tuh. Sekamar sih. Tapi di tenda bareng-bareng kan? Oh, di tenda bareng-bareng. Pokoknya semuanya bareng-bareng lah di bus segala macam. Saya yang tadinya introvert di sana, pemalu, akhirnya jadi saya jadi ketua rombongan. Wow. Yang bawa bendera. Yang bawa bendera. Itu karena saking ngeblend sama semuanya. Iya, seru banget sih. Saya langsung kangen sih saya. Kangen suasana itu ya. Suasana itu sih. Suasananya emang berkesan. Tapi perasaan pemalu introvert tuh akhirnya hilang aja. Hilang. Bisa terkendali lah ya. Bisa. Karena kan di sana sambil zikir. Saya kan ada yang kayak buat alat zikir yang dipegang pencet kan. Kayak zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kan ibaratnya mempercayakan seutuhnya sama Allah kan gitu. Dan dari situ udah dibukain jalan semua sama Allah. Mulai dari connection sama grupnya. Terus tiba-tiba ada aja kayak ada satu kejadian. Ini baik banget sih grup saya. Saya lagi tawaf. Terus panas banget. Wah, itu gila, terpanas hari itu. Saya lupa bawa sorban. Biasanya kan pakai sorban ya. Buat penutup kan. Iya, terus ada grup saya kayak, ini mau pinjam-pinjam gue nggak? Kan saya nggak enak dong. Jadi kayak, udah jangan, nggak apa-apa, nggak apa. Udah panas banget. Tiba-tiba di tengah-tengah itu ada cewek lagi nyebrang terus gini. Ngeliat saya terus teriak kencang banget. Afgan gitu. Astagfirullah. Lebay ke Allah, Mbak. Bukan Afgan, Mbak. Tapi itu lebay banget. Allah, Mbak. Menurut saya itu Afgan gitu harusnya. Itu saya kaget sih sampai kayak
Soalnya melengking teriak gitu. Karena mungkin dia Gitu. nggak kebayang Iya, tapi akan sayangnya ketemu juga Afgan di nggak sana. menyangka orang akan histeris di depan Ka'bah sih, nggak mungkin itu. Nggak Oh, mungkin. Jadi akhirnya satu grup langsung kayak ini nih pakai ini sorban. Oh, Jadi akhirnya iya. dipakai sorban Iya, gitu iya. kayak wah ini kejadian aneh tapi ya. Tapi jangan-jangan itu pahala gede sih, karena kan mungkin si Mbak itu membayangkan salah satu dalam tanda petik mukjizatnya dia ketika haji adalah ketemu Afgan sih. oh gitu ya. Iya kan? Mungkin itu dalam tanda petik mukjizat. Soalnya ada cerita, itu Imam Ahmad bin Hambal, itu salah satu pendiri madhab-madhab dalam Islam, madhab Hambali. Itu suatu hari tiba-tiba kayak pengen ke satu daerah. Tapi gak ada keperluan. Tapi entah kenapa kayak pengen aja ke sana. Akhirnya dia turutin tuh keinginannya. Datang ke sana, nggak tahu harus kemana. Akhirnya dia datang ke masjid, dia sholat isya, setelah sholat isya berjamaah, kemudian dia duduk aja di depan masjid. Tiba-tiba ada satu orang lewat, berkata, ngapain bang? Ih nggak tahu, saya cuma pengen aja ke sini. Yaudah yuk istirahat di rumah saya yuk. Yaudah ikut dia ke rumahnya. Ternyata ini tukang bikin roti. Nah ketika dia, yaudah bang istirahat aja gitu ke Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian istirahat, pas saya izin ya bikin roti buat dijual besok. Bikin roti, dia kemudian berzikir kepada Allah. Kemudian kata Imam Ahmad bin Hambal, kamu saya lihat berzikir terus. Emang ada doa yang kamu ingin panjatkan sehingga kamu terus berzikir? Iya kata dia, saya punya satu doa yang belum terkabulkan. Makanya saya terus berzikir kepada Allah agar segera dikabulkan. Oh kalau boleh tahu apa doanya? Saya pengen ketemu sama satu ulama besar di suatu daerah. Oh gitu, tapi saya nggak punya biaya untuk ke sana. Dan dia sangat populer, mustahil saya bisa ketemu. Siapa ulama itu? Ahmad ibn Hambal namanya. Orang yang ada di rumahnya dia. Oh, Masya Allah. Dan ternyata itulah kekuatan doa ya. Akhirnya Allah mengabulkannya. Bukan hanya dia diperkenankan untuk bertemu Imam Ahmad bin Hambal di daerahnya, Imam Ahmadnya yang diajak sampai ke rumahnya dia gitu. Bisa jadi kan itu salah satu doanya dia. Oh iya. Oh iya mungkin ya, nggak tahu deh. Iya bisa jadi. Bahkan itu kan sedekah paling besar dan paling murah kita. Kayak nyenengin orang lain gitu, mau diajak foto gitu. Karena bisa jadi itu oasisnya dia kan. Wah, oh iya sih, saya juga melihatnya kayak gitu sih. Iya. Jadi makanya dia sampai histeris banget. Senyum aja. Iya. Iya. Tapi nggak disuruh nyanyi kan? Disuruh nyanyi saya di bus. Ada videonya tuh di Instagram kalau. Oh iya. Tiba-tiba saya pas udah terakhir mau pisah disuruh maju di depan bus Afgan nyanyi pakai toa. Toa. Iya. Ya udah saya nyanyi akhirnya. Itu sih nyanyi walaupun di tanah malu ya, suci. tetap nyanyi. Iya gitu. Saya aja suruh nyanyi waktu itu jadi petugas haji. Iya. Jadi ada yang bawa gitar, nyanyi dong Wib, salawatan yuk kita gitu-gitu. Sama apa? Iya, pasti salawatan ya. Iya, salawatan. Sama ya tapi gitu salawatan masih sesuai tema. Ini Masih. aku suruh nyanyi laguku. Iya. Ya, mungkin kan sesuai tema kan, walaupun pakai bahasa Indonesia pesan-pesannya tetap indah kan. Iya. Dan ini juga kan apa? Dan aku pas tawaf aja sama sa'i itu yang agak gimana sih? Itu orang video. Habib Sa'i guys. Tahu bareng Habib nih guys. Serius. Saya wah, iya Pak. Iya Pak. Kayaknya agak kurang sih Pak. Nanya dalam hati ya. Ya udahlah. Iya cuma bisa. Iya, jadi akhirnya ketawanya tawa karir. Iya benar. Sama kemarin juga aku lupa ternyata sempat ketemu di pemakamannya Vidi. Iya benar waktu di Kecapi ya. Di Kecapi. Pas pemakaman. Sama Vidi udah lama emang sahabatan. Lama. Saya dari kan bareng mulainya kita 2009. 2009 bareng apa? Bareng berkarirnya. Jadi aku 2008, almarhum 2009 muncul. Terus memang awalnya tuh kayak sempet dibikin kayak kompetisi gitu kan antara kita berdua sama orang-orang gitu, sama media. Sama media. Ya dulu awalnya gitu kan. Padahal teman, saat itu udah berteman belum? Udah temenan. Cuma kita dari kecil temenan. Oh enggak, temenannya ketemu di acara dari nyanyi. Kenalnya dari nyanyi, terus tapi kita benar-benar baru
deket banget itu justru waktu after pandemic. Oh, after pandemi. After Berarti pandemic baru benar-benar kayak, wah, gue baru connect banget nih sama lo Iya. gitu. yang bikin connect? Kayaknya mungkin dua-duanya udah lebih dewasa. Oke. Terus tadinya grupnya beda, tiba-tiba grupnya Oh, dia punya geng sendiri, Iya. almarhum saya ada grup sendiri, tiba-tiba grupnya Jadi jadi satu. satu, jadi makin sering ketemu, makin sering cerita. Dari situlah jadi semakin dekat. Iya. Berarti itu ya udah divonis kanker waktu itu. Udah. Saya waktu cancer kan 2018 ya. Saya termasuk yang tahu duluan juga waktu itu. Tapi ya itu, dia kan nggak pernah ngasih lihat kalau dia kayak sakit ya. Iya. Kayak selalu happy, ceria, energetik, pergi ketemu teman-teman semua gitu. Jadi kita nggak ada yang, oh oke nih, I think he's doing well gitu. Iya. Jadi nggak pernah menyangka sih. Aku pikir nggak ya, aku nggak pernah menyangka. Bahkan mungkin dia nggak pernah ngasih ruang untuk kita mentreatment dia sebagai orang yang butuh empati soal kesehatan kan. Jadi kayak kita tuh nggak dikasih ruang sama dia buat sedih, buat sampai kita kadang bingung, gimana nih gue empatinya ke dia karena dia sangat empati ke hidup kita kan. Iya, dan kitanya juga jadi nggak mau terlalu ngebahas gitu. Karena nggak mau bikin Vidi kepikiran itu. Jadi semua sahabat-sahabatnya kayak dibawa seru aja. Pokoknya yang penting Vidi happy karena semakin dia happy tuh kemarin tuh semakin baik ada progres ya sebenarnya. Dan kayaknya dia pengen kita justru mengenang dia dengan senyum, dengan tawa ya, bukan dengan sedih dan tangis ya. Iya, pasti saya ngelewatin sama teman-teman yang lain, saya juga ngelewatin grief kemarin waktu beliau meninggal. Wah, itu ya, cuman untungnya dilewatinnya bareng-bareng ya. Kita ada kayak grup WhatsApp gitu yang isinya semua teman-temannya Vidi yang kayak ayo kita support satu sama lain karena semuanya punya cara grieving yang berbeda-beda, terus defense mekanismenya beda-beda juga. Jadi ya saya bersyukur sih saya ngelewatinnya bareng-bareng itu. Iya. Jadi bisa lebih kuat lah ya karena bareng-bareng. Nah kalau yang juga surprise jadi juri di The Icon. Oh iya kan? Aku tuh pernah diminta di salah satu program televisi untuk jadi juri. Bukan kontes nyanyi tentu, tidak mungkin saya kontes nyanyi. Ya. Kontes apa nih? Pildacil gitu ya. Iya. Jadi kayak adalah satu kontes yang kaitannya dengan keagamaan. Oh iya. Ke apa? Katolik waktu itu enggak. Jadi saya sempat hampir percaya. Ya? Waduh, keren juga dalam arti kayak, wih keren juga gitu. Akhirnya kan ini diminta. Tapi aku akhirnya nolak. Kenapa? Karena kayak bingung, nggak pede, terus pokoknya inilah berkecamuk ngerasa Masa Habib nggak pede sih? Nggak pede sih. Kayak berceramah dan menilai orang berceramah. Atau sholawatan dan menilai orang sholawatan. Kemudian membaca Al-Quran dan menilai orang membaca Al-Quran. Itu menurut aku dua hal yang berbeda banget. Iya, takutnya juga subjektif gitu. Ada perasaan itu. Kayak nih cara nilainya gimana? Jadi akhirnya 2 tahun berturut-turut aku nolak. Tapi kalau ceramah tuh gimana cara nilainya? Ya itu dia. Kalo isinya bagus semua, apa yang mau dinilai? Iya kan public speaking-nya, kemudian itu tahu. Tapi kan kalau saya kan kalau aku kan sporadis, aku jadi pendakwah itu sporadis. Bahkan aku nggak kuliah dakwah. Padahal ada fakultas dakwah, aku natural, fakultasnya organik gitu dakwah. ya? Iya, jadi akhirnya like and dislike takutnya. Bisa juga mikir begitu. Kalau di The Icon gimana? Kalau di The Icon sih kemarin baru episode 1 menyenangkan sih. Aku udah lama gak ngejuri soalnya udah berapa ya? 11 tahun yang lalu terakhir. Sama Mas Dani juga X Factor. Dulu di X Factor ya? Abis itu udah gak ngejuri lagi. Dan ya sekarang, kemarin sih aku menilainya kalau buat aku lebih ke kritik membangun kali ya. Gitu. Maksudnya apapun yang aku bisa kasih advice, kalaupun negatif disampaikannya gimana caranya supaya bisa
apa ya, menginspirasi dia gitu untuk jadi lebih Iya. baik lagi gitu, bukan yang kayak kurang nih kamu Iya. tapi nggak ada apa-apanya lagi gitu. Iya, Kayak, iya. kayak harus kasih tahu juga sih harus kayak gimana, karena saya juga pernah ada di posisinya para finalis ini juga kan yang kayak bener-bener green banget baru mulai gitu. Saya tahu rasanya. Ini nggak kayak ada ininya nggak? Ada belajarnya nggak? Ada ilmunya nggak untuk ngejuriin tuh? Ilmunya adalah pengalaman Pengalaman kita ya. pengalaman aku sih, pengalaman semua yang ada di meja juri itu kan pasti pengalaman. Kalau buat aku guru terbesarku ya ada pengalaman baik di profesional dan hidup. Iya, iya. Itulah guru. Berat nggak bikin akhirnya misalnya ya, karena keputusan kita orang jadi gak lolos loh. Itu mimpi besar loh. Iya kan? Aku terbayang itu gitu-gitunya. Kayak dia gak lolos karena gua. Kan namanya juga kompetisi Habib. Namanya Iya. kompetisi Enggak, harus- maksudnya itu bukan sesuatu yang negatif. Maksudnya perasaan Iya. hati kita ada berkecamuk gitu nggak? ada sih. Ada. Tapi kalau dipikirin akhirnya nggak jadi ngejuri. Iya, gak jadi ngejuri ya. Iya namanya juga kompetisi, semuanya kan ada kesempatan kan walaupun dia hari itu tereliminasi bukan berarti berakhir di situ perjalanan musiknya menurut saya gitu. Karena dulu saya juga harusnya saya masuk Indonesian Idol. Habib nggak tahu ya? Enggak tahu. Aku pernah audisi Idol waktu SMA. Tapi gak lolos. Lolos, tapi aku kabur. Oh, Kabur aku, beneran kabur. dikasih nikmat malah kabur. Karena itu dia belum siap. Oh, belum siap. Secara mental, pede. secara mental belum siap. Aku udah dipanggil, udah pakai nomor dulu kan, tinggal masuk ke ruangan. Jurinya waktu itu Titi DJ yang sekarang jadi juri, aku juga di icon. Astagfirullah. Lucu banget hidup ini ya. Iya. Terus aku nggak berani mau ketemu juri itu karena Lah udah mau masuk nih. udah tinggal. Terus enggak deh kayak jadi bang gitu. Udah kayak standby ya masuk ya. Terus aku kayak boleh saya ke toilet bentar nggak? Oh gitu. Ini real story demi Allah. Terus Ke toilet, terus pas ke toilet, oh iya boleh silakan ke toilet. Kabur ke lobi, pulang. Habis itu diteleponin, dimarah-marahin. oh Anda nggak ini nih nggak Mana ngehargain. sih ini? Gitu. Iya. Aku kayak, aduh maaf ya saya nggak bisa. Nah, tapi kan perjalanan musik saya nggak berhenti di situ. Habis itu saya ketemu sama Iya. label yang pertama, nggak sengaja kayak gitu-gitu. Di tempat karaoke lagi ketemunya, random banget kan? Indonesian Idol. Afgan Toxic. Kabur deh. Ghosting. Iya ghosting dia. Maaf ya Indonesia Idol, maaf. Itu hostnya Daniel. Daniel waktu itu. Daniel udah ya. Iya dari awal ya. Jadi nggak sempet ada tuh rekaman audisinya. Audisinya Karena kabur. karena kabur. Parah sih. Parah Malah sih. dia parah-parah. Agak-agak. Ya, tapi kalau ada rekamannya sebenarnya lucu ya. Iya. Karena itu tahun 2000. 2007. Oh 2007. 11 tahun sebelum akhirnya mulai karir 2018 itu. 2008-nya saya mulai rilis. mulai Itu kayak 2006 deh. 2008 saya rilis Terima Kasih Cinta. Oh itu pertama. Pertama kali. Oh. Iya, artinya jalan suksesnya orang bisa beda-beda lah ya. Bisa beda-beda, jangan patah semangat gitu. Iya. Dan jangan memaksakan diri kalau belum siap. Kadang-kadang ya didengerin intuisinya. Iya, gitu. Walaupun agak kurang terdengar di telinga orang-orang seperti saya ya, Kenapa? yang budayanya Madura gitu. Oh. Kita ngerasa kayaknya saya bisa. Tapi Habib jadi juri aja nggak mau. Iya. Tapi jadi juri kayak ini aja sih, kayak bingung aja. Bisa Bingung lah. apa yang mau dinilai, takut subjektif, sama itu kayak beban moral. Anak orang nggak lolos karena gua loh. Oh iya. Tapi ya itu sih harusnya berpikir lebih luas lah bahwa Iya. kesempatan tuh gak hanya di sini. Benar. Sekarang aku mengalami juga kan kisah nyata hidupku Iya. yang tadi. Makanya omongan itu jadi gak klise karena lu yang ngomong. Oh gitu, karena mengalami sendiri. Iya, karena mengalami Iya, iya, sendiri. iya. Kalau gak mengalami, tahu apa Anda? Iya, benar. Iya kan? Iya. Kayak rasanya empatinya tuh gak ada. Kayak klise aja tuh omongan. Tapi kan Anda bisa di kesempatan lain. Enggak, saya mau di kesempatan ini. Iya. Benar. Aku benar-benar mengalaminya. Iya. Berarti nyanyi itu dari 2008. 2008. Iya. Berarti ke sekarang 18 itu tahun. 18 tahun. 2 tahun lagi saya 20 tahun berkarir.
Iya. Masya Allah. 3 tahun 21 tahun. Tahun. Oh, 1 tahun. 18 tahun berkarir. Iya. Berarti udah dewasa dong. Udah. Iya kan, berarti karir musiknya tuh kalau 17 remaja tahun ya? itu dianggap, Remaja. iya. Kalau 17 tuh dianggap batas awal kedewasaan. Iya, Ini benar. berarti Iya. tahun pertama kematangan kedewasaan berkarir. Iya. Iya. Benar. Kalau buat aku ya. Karena Iya. aku dewasanya telat. Iya. 18 tahun berkarir. Iya. Berarti sampai ke titik dewasa tuh udah berbagai hal relatif terasa tuh. Udah ups and down semua udah Udah ya. alhamdulillah ya belajar banyak sih sampai Iya. akhirnya benar-benar bisa merasa nyaman dengan Iya. diri sendiri gitu. Itu sih. Mm-mm. Itu yang nggak mudah ya orang temukan ya. Artinya nyaman, damai dengan hobi kita ya. Dengan sesuatu yang kita cintai. Tadinya aku masih sering, sekarang belum nyaman diri sendiri, masih sering kayak, orang bikin ini, ikutan ke situ gitu. Jadi kayak suka Iya. ngikutin gitu. Kalau Iya. sekarang kayaknya aku nyaman dengan jalan yang aku create. Iya. Aku create sendiri gitu. Iya. Apalagi ketika kaitannya dengan industri ya. Ketika hobi kita atau kecintaan kita masukin ke industri, kan industri punya tarikan lain ya. Industri itu kan tarikannya ya bisnis, kita tarikannya karya kan. Passion, hati. Iya, passion. Jadi akhirnya masa-masa itu juga kadang bikin kita Iya, benar-benar Habib. Iya. Wah, cerdas sekali Habib ini. Oh, bukan enggak. Bisa nih jadi juri The Icon nih kan. Kenapa? Nggak, tapi ngerti gitu. Memang bener Iya. sih kayak gitu. Itu yang benar-benar yang aku rasakan dalam waktu yang cukup lama. Iya. Bergulat antara hati kejujuran, berkarya sama apa yang diinginkan oleh industri. Tuh lama tuh bergulatnya, makanya Dan itu. nggak mungkin milih tuh kan salah satunya kan. Ya nyari titik moderasi Ya, aja. di tengah, tapi tetap aja ujung-ujungnya agak Iya, push tarik and menarik. pull ya gitu. Sampai akhirnya aku sekarang udah nyaman gitu dengan dengan hatiku sendiri, dengan diriku gitu. Oke. Butuh waktu. Ada ini nggak titik-titik besarnya nggak di 18 tahun itu? Titik besar entah itu kejatuhan, refleksi atau karir puncaknya. Ada banget sih roller coaster ya. Roller coaster, Tapi roller coasternya ngayaknya ke bawah terus. Iya. Naik ke atas sih. Atas nggak. Jadi kayak banyak momen yang sulit lah yang aku lewatin sepanjang 18 tahun ini. Kayak tiba-tiba menjadi orang yang dikenal di umur yang masih muda 18 tahun. Itu Di karakter yang pemalu. Di karakter yang pemalu dengan background aku dulu ya di sekolah sempat dibully dan lain-lain, punya cukup trauma ya secara mental gitu ya. Ya tiba-tiba duar gitu jadi Afgan. Itu kan bingung ya. Jadi sempat ngerasain kayak jujur aja sempat ngerasain post power gitu namanya. Star syndrome awalnya pernah, karena tiba-tiba duar satu Indonesia kenal, udah kelewatin tuh semuanya. Terus tiba-tiba ngerasa kehilangan jati diri karena terlalu berusaha untuk menyenangkan semua orang. People pleasure. Sampai kehilangan kejujuran dalam berkarya karena berusaha nyenengin semua orang, sampai lupa untuk membahagiakan diri sendiri. Iya. Itu anxiety, Iya, banyak banget. kecemasan, kekhawatiran tuh panjang waktu itu di hidupku ya, sampai kemarin haji tuh benar-benar baru kayak meletek gitu ya. Oke. Kayak actually gue ngerasa nyaman dan cukup dengan diri gue. Dan pas ya secara waktu di momen kedewasaan berkarya kan. Iya. Di umur ke 18 tahun berkarya. Jadi pas banget akhirnya untuk menyebut oke, gue udah dewasa, oke, gue udah menemukan diri gue, oke, gue akan merayakan semua ini dengan gembira ya. Dan rasa syukur pastinya. Rasa syukur. Berarti akan bentuk syukurnya bikin album, bikin single, bikin konser? Salah satunya saya lagi mau bikin konser. Oke. Iya, bikin konser. Konser 18 tahun berkarya berarti. 18 tahun, cuman judul konsernya retrospektif. Itu sama dengan album saya yang terakhir, retrospektif. Retrospektif. Retrospektif itu artinya melihat kembali ke belakang dan
mengambil apa yang bisa dipelajari untuk masa depan kita yang lebih baik lagi kayak gitu lah, perspektif. Oke. Makanya tema itu aku ngerasa cocok sekali kalau dijadiin tema konser karena aku akan menyanyikan semua lagu-lagu aku dari zaman aku pertama kali berkarir gitu. Iya. Dari zaman Terima Kasih Cinta. Iya. Jadi, ya. Terima kasih cinta. Kalau saya hafal berarti itu populer banget sih. Ya waktu itu memang Kalau aku tahu tuh lagu tuh berarti udah sholawatan lagu itu. Kalau aku sampai tahu sih berarti populer banget, serius. Iya, alhamdulillah. Karena kan saya dengan musik kan jauh banget tuh kan. Ininya skenanya tuh. Berarti retrospektif tuh berarti reintrospeksi gitu mungkin ya. Iya. Jadi retro kan melihat ke belakang. Ke belakang. Perspektif. Oh. Melihat lagi ke belakang. Agar bisa lebih utuh melihat ke depannya ya. Benar, lebih jernih ke depannya gitu. Itu konsernya di Jakarta? Di JCC, di Plenary Hall. Di JCC. Sama Erwin Gutawa Orkestra. Jadi 50 piece orkestra Erwin Gutawa. Jadi bakal sangat megah. Iya. Terakhir saya bikin konser sama Erwin itu 2015. Di JCC juga, 11 tahun yang lalu. Sekarang sama Erwin Gutawa Om Erwin lagi. Om Erwin Gutawa dan orkestra. Ya udah, ini kita lagi mempersiapkan semuanya. Seru banget sih, saya bersyukur. Ini salah satu doa saya waktu haji loh, Habib. Oke. Masya Allah ya. Iya, langsung. Ini juga nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Iya. Saya pas haji, ya Allah, saya pengen tahun depan mau bikin konser lagi dong. Iya. Mbak yang jerit pas tawaf tuh harus nonton sih. Iya. Yang Afgan. Iya kan? Itu jangan-jangan dia doain saya juga ya. Iya, pastilah. Orang Indonesia itu salah satu kebaikannya adalah dia mendoakan idolanya. Iya, karena dia mencintai idolanya kan dengan tulus gitu. Nah, berarti sama Erwin Gutawa itu surprise sih. Karena Erwin Gutawa lagi-lagi itu nama yang aku tahu, yang aku ingat karena dulu pernah kolaborasi sama Hadir Alwi, Cinta Rasul. Benar. Dengan Erwin Gutawa. Iya, dan benar. itu megah. Iya, banget. bagus banget. Iya. Aku masih inget tuh album CD-nya corak utamanya warna hitam. Hitam ya? Iya, hitam sama silver gitu kayaknya. Itu bagus banget sih. Maksudnya kita yang nggak ngerti aja udah, ini megah banget. Hadir Alwi sama Gita Gutawa. Nah, nanti akan sama Erwin Gutawa, sorry. Iya, Gita Gutawa juga terlibat di konser ini sebagai di sini? Produser. Sebagai produsernya. Iya, yang bantuin mikirin susunan lagu dan kreatif. Itu berarti di GCC kapan? 18 Juli 18 Juli 2026 ini. 18 Juli karena 18 tahun. Gak tahu, saya dapet tanggalnya tanggal segitu. Dapatnya itu. Oke, gak ada filosofinya sebenarnya. Tapi bisa dimasuk-masukin lah. Bisa, karena jurusan kuliah saya filsafat. Bisa dikait-kaitkan. Iya, 18 Juli kan 18 tahun. 18 tahun. Iya, sengaja memang kita pilih. Sudah kita pikirkan masak-masak tuh. 18. Oke, saya tidak percaya. 18 Juli 2026 di GCC. Nanti saya undang ya, Habib datang ya. Oke, insya Allah aku datang. Iya. Aku pengen banget. Waktu itu aku persembahan musik. Iya, aku waktu itu diundang dan pengen datang ke konsernya Yura Yunita. Oh, Yura yang waktu di Istora. Di Istora. Tapi akhirnya aku nggak bisa karena satu dan lain hal. Cuman H-1-nya aku datang. Ikut akhirnya acara soundcheck. Iya, JR soundcheck sama dia bikin syukuran kecil-kecilan lah. Habib datang. Nah, ini berarti Habib boleh bantu saya syukuran nanti ya. Beneran ya? Yes. Oke. Nanti tanggal 17 Julinya. 17 Julinya. 17-18. Iya, syukuran lah ya. Iya, langsung di-book ya jadwalnya. Itu berarti 18 Juli subuh, enggak? Malam lah ya, namanya konser. Malam. Masa subuh? Iya. Enggak, aku jadi ngebayangin gimana rasanya konser subuh ya. Lah, Pesta Mora kemarin kan ini pagi. Oh iya. Iya kan? Oh, ya, tapi ya, itu kan pagi jam 9 lah, masih ada kayak rasa nyanyi di dahsyat atau di inbox. Iya. Oke, berarti 18 Juli jam 8 malam. Itu udah bisa beli tiket dari sekarang orang? Sudah bisa di loket.com. Di loket.com? Iya. Officialnya di loket.com? Loket.com. Bisa dibeli sekarang. Dan berarti
Iya, karena ini hasil doa di haji pasti rasanya akan kerasa banget insya Allah ya di konser ini ya. nanti, benar. Ya karena kan spirituality kan basicnya ketika haji kan. Saya juga ingin mengajak semua penonton nanti yang hadir bahwa ini retrospektif adalah perjalanan saya ke dalam. Iya. Ya, bukan mencari validasi lagi keluar, tapi ini perjalanan aku ke dalam menemukan diriku gitu, dan akhirnya aku menemukan Allah juga di situ. Nah itu nanti akan jadi satu perjalanan di konser itu, naratifnya seperti itu juga. Aku suka banget karena kemarin juga terinspirasi dari Justin Bieber di Coachella itu. Iya, Kan? update juga ya, Bib. Iya. Saya aja taunya. Saya nggak sekurang itu sih. Ya, tapi saya Kayaknya aja itu informasi umum deh. enggak. Saya soalnya taunya dari teman. Karena saya jarang buka handphone. Oh iya, jarang buka handphone. Jarang. Kenapa? Gak tahu, jarang aja. Lebih Berarti medsos tim yang lebih suka pegang? ya medsos ya kalau lagi ngepost aja. Sisanya lebih suka Sehat nggak tuh. lihat handphone sih. Sehat tuh sih. Nggak tahu kenapa ya. Bagus tuh. Bagus ya? Iya. Aku berhenti Twitteran 3 tahun lalu aja, itu jauh lebih sehat hidupku. Wah, Twitter itu toksik kadang-kadang Iya. juga. Makanya saya menjauhi semua yang toksik dari hidup saya. Betul. Saya sih kalau menjauhi yang toksik ini tim saya jauhi nih. Dia yang toksik nih. Bib, ayo syuting Bib, ayo ini. Terus ini 18 tahun berkarya, dan aku sukanya kalau ke dalam tuh karena kalau geraknya keluar untuk menampilkan sesuatu yang sempurna, yang rapi, itu kayaknya sekarang AI itu udah gampang banget bikin itu. Justru yang kita butuhkan tuh yang kayak Justin Bieber lakukan, yang ke dalam, yang nggak ketebak, justru reflektif yang seperti itu. Yang sesimpel itu Justin Bieber kan. Tapi berarti nanti pakai YouTube aja nanti karaoke. Ya, udah pakai Erwin Gutawa Orkestra ujung-ujungnya YouTubean. Enggak. Begitu YouTube-nya nggak premium lagi iklan. Pelit ya. Iya, pelit. Tapi nanti ada momen-momen itu sih, momen-momen akan, belum boleh ceritain lagi ya. Tapi akan lah ya. Akan berduet dengan seseorang yang spesial. Wow. Ya gitulah. Nggak bisa dijelasin. Ya, pokoknya ini betul-betul dipersiapkan, bahkan hasil dari doa ketika haji ya. Sehingga pasti akan sesuatu yang memukau lah. Saya akan ikhtiar, usaha terus pokoknya. Mempersiapkan. Promosi, latihan semua semaksimal itu mungkin. Aja ya. Pokoknya saya ingin semua yang beli tiketnya pulang-pulang merasa kayak wah worth it banget barusan. Beli tiket ini ya. Iya. JCC Plenary Hall itu kan venue yang historical tuh, Habib. Kenapa? Karena konser-konser tunggal pertama di Indonesia selalu dulu diadakannya di situ. Dari zaman Chrisye. Almarhum Chrisye. Iya. Dulu pencetusnya konser tunggal kan almarhum Chrisye. Buatnya di situ tahun 92 konser sendiri. Pertama kali penyanyi Indonesia buat konser di JCC. Jadi aku mencari momen itunya. Historical ininya juga. Value-nya dari venue itu. Makanya dipilihnya di JCC. Nah, makanya beli tiketnya. Iya dong. Worth it. Insya Allah. Semoga lancar. Aku insya Allah hadir tuh. Iya Habib. Iya. Aku akan undang. Tapi bantuin doa di ininya ya. Pas iya, di syukurannya ya. Iya, cincai lah. Ya, iya, di syukurannya. Kan ada itu kan, ada momen-momen itu kan. Gladi resik, syukuran. Ada. Itu aku pertama kali yang Yura. Yang Yura Yunita. Aku tuh nonton. Kenapa tiba-tiba Habib sih? Oh, karena emang sama Yura. Udah sering jumpa. Jadi sering jumpa. Awalnya aku jumpa itu salah satunya ketika Yura lagi rekaman. Lagu yang Tanda ya? Yang Tanda, betul. Ketika dia pulang dari umroh. Jadi dia lagi rekaman di studio di mana aku juga lagi rekaman iklan Free Fire waktu itu. Gak sengaja itu pertemuannya? Gak sengaja. Pertemuannya gak sengaja. Sebelum itu aku pernah ketemu sama Done karena istriku ngefans sama Done. Oh, I see. Akhirnya si Madura tiba-tiba istri gua ngefans sama Done, dan kebetulan dia lagi konser kepada orang yang berkemampuan khusus. Anak-anak spesial gitu. Terus kata gue, boleh nggak gue ngasih speech? Karena gue punya fokus banget di sini.
Terus si Donanya bingung kan, dia lagi nyanyi tiba-tiba ada yang ngasih, ini ada Habib katanya mau ngasih speech. Ya udah kata dia. Hanya dari sana dan ketemu di studio sama Yura dan tiba-tiba kemudian Yura minta doa, ngobrol dan dia terinspirasi. Akhirnya kata dia, Habib boleh nggak doa yang tadi itu masukin ke lagu Tanda. Akhirnya rekamanlah hari itu juga. Jadi aku doa. Ada suara Habib di situ? Ada suara, kemudian dimasukkan di sana. Oh, harus aku perhatiin lagi ya? Makanya. Oh, oke. Jadi dari sana lah akhirnya ikut diundang buat ke konsernya. Hadir di konsernya sayangnya tapi nggak bisa hadir. Padahal rencananya aku termasuk yang dari atas tuh digantung tuh. Ya udah nanti di konserku aja deh Habib digantung. Oh iya. Bahasanya digantung agak serem tapi. Tiba-tiba Habib doa dari atas terus digantung gitu lah. Bagus pakai orkestra gitu Habib. Ya doa. Ya. Tapi inilah. Lucu sih. Tapi banyak sih spiritualitinya dapat karena ini hasil doa di Mekah ketika haji. Kemudian secara emosi juga dapat karena ini bergeraknya ke dalam ini Benar. retrospektif. Benar. Kemudian secara kuantiti juga ada sekitar 38 lagu yang dinyanyikan dan secara quality aku yakin bukan hanya ke Afgannya tapi ke Erwin Gutawa yang mendampingi ya. Ini Saya bakal tidak sabar. Monumental sekali sih. Tidak sabar sih. Monumental. Insyaallah sukses lah. Kebayang sih kesuksesannya dari sekarang. Aduh, amin. Ya. Amin. Jelas ikut mendoakan, ikut mensupport lah. Makasih banyak. Semoga Habib. sukses. Terima kasih banyak Habib. Sampai jumpa di konser retrospektif The Connect ya. The konser. Kirain The konser. Tapi The Connect, jadi kan kita nyambung semuanya. Terima kasih. Iya. Udah disapuin. Iya, bisa juga. Gila, udah nyanyi, udah aktor, sekarang komedi. Nyapuin kesalahan Habib. Biasanya Habib yang nyapuin kesalahan orang. Ini nyapuin kesalahan. Tapi bisa kan, ngerti kan? Iya. Oh ya ini nyambung, connect gitu. Iya. Berarti itulah ya tajuk konsernya ya, retrospektif. Pokoknya sampai jumpa lah di sana. Tunggu kedatangannya ya teman-teman. semua teman-teman. Terima kasih. Thank you. Thank you.